Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah atas rahmat dan ridhonya yang senantiasa dicurahkan sehingga kita dipertemukan kembali pada forum kajian kita yang ke-65 kali ini, di mana kajian-kajian forum tersebut mewadahi pembahasan tentang ayat-ayat kauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah yang Allah hamparkan di alam semesta, termasuk juga bumi tempat kita berpijak ini. Perlu kita ketahui bersama pula bahwa kajian ini juga dimaksudkan sebagai wasilah kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mendekat kepadanya adalah perkara yang sangat penting karena sejalan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Di dalam perkara keyakinan atau akidah, sudah seharusnya setiap keyakinan itu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan sesama manusia, terlebih di hadapan Allah kelak di yaumil akhir. Pada perjumpaan kita kali ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk melakukan kajian terkait satu istilah yang fenomenal yang Allah tawarkan kepada kaum muslimin khususnya, yang penawarannya dikhususkan hanya ada di bulan Ramadan, yaitu tentang Lailatul Qadar. Sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, di mana pendapat para ulama tentang Lailatul Qadar ini cukup bervariasi. Jadi ada baiknya kita lakukan pembahasan terlebih dahulu terkait keseragaman akan pemahaman yang menjadi kerangka pengetahuan hingga kepada level pemahaman tentang Lailatul Qadar tersebut, khususnya di level kalangan umum yang masih terdengar pendapat sumbang yang tidak percaya dengan informasi-informasi Lailatul Qadar tersebut yang mereka terima dari para ulama dan mubaligh. Saya pribadi sangat respek dengan sikap skeptis terhadap pendapat yang dijadikan keyakinan oleh sebagian kalangan agamawan. Mengapa demikian? Terkait kisah Lailatul Qadar ini, saya pribadi hingga saya duduk di bangku sekolah menengah pertama, sempat saya mau meyakini kisah-kisah yang disampaikan oleh para guru-guru tentang Lailatul Qadar ini. Namun pada saat saya mulai menginjak sekolah lanjutan tingkat atas, saya mulai belajar tauhid di satu pengajian dengan Thariqah Sidikiyah. Dan justru disinilah saya mendapatkan jawabannya. Bukan hanya peristiwa Lailatul Qadar saja, tetapi termasuk juga kisah-kisah yang lain yang diklaim sebagai bagian dari khazanah Islam. Juga saya dapatkan jawabannya, di mana kebanyakan kisah-kisah itu merupakan rembesan kisah-kisah Israiliyat tempo dulu yang masuk ke dalam khazanah Islam melalui periwayatan hadis-hadis. Saya percaya 100% dengan yang gaib, tetapi tidak untuk kisah yang digaib-gaibkan. Dengan kata lain, yang tidak ada hujahnya di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Inilah salah satu alasan saya mengapa Lailatul Qadar ini perlu kita bahas. Karena dengan pemahaman yang jelas fundamennya, diharapkan keyakinan kita akan Lailatul Qadar tersebut tidak dicemari keraguan alias mantap. Jadi kalau ada yang bertanya, apa itu Lailatul Qadar? Jawabannya tidak pakai kata imbuhan, katanya. Sahabat sekalian, untuk memetakan alur kajiannya, saya akan membagi kajian tersebut menjadi 3 segmen pemahaman. Segmen yang pertama adalah definisi, segmen kedua adalah waktu terjadinya, dan segmen yang ketiga kenapa ruangnya ada pada bulan Ramadan. Kita mulai dari segmen yang pertama, yaitu definisi. Jika berbicara definisi, justru tidak beragam, malahan terlihat bersesuaian. Secara umum definisi Lailatul Qadar ada 2, yaitu yang pertama Lailatul Qadar yang berarti malam kemuliaan, dan ini sangat tegas kalimatnya, kendati sangat luas pengertiannya, namun angle-nya jelas, yaitu berkaitan dengan urusan kemuliaan, yaitu bisa diasosiasikan juga sebagai kehendak Allah memuliakan hambanya, yaitu kaum muslimin terkait dengan penetapan qadar yang lalu dan yang akan datang. Kemudian definisi kedua adalah yang disandarkan kepada satu pendapat, yaitu malam penetapan qadratullah. Jadi jelas definisi kedua tersebut bersesuaian dengan definisi yang pertama tadi.
Jadi untuk sementara kita sepakat dulu bahwa definisi Lailatul Qadar adalah terkait kemuliaan dalam penetapan qadrat, dalam hal ini terkait dengan sunatullah dan hikmah-hikmah yang banyak yang senantiasa Allah turunkan dan tiada habis-habisnya. Hikmah-hikmah itu Allah turunkan secara terus-menerus dan reguler tahunan pada bulan Ramadan dengan kemahakuasaannya dan kemahasegalaannya melalui pengaturan qadar dimaksud adalah senada dengan firman-Nya kepada malaikat yang berbunyi, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Jadi bagi manusia siapa saja yang mengambil definisi Lailatul Qadar tersebut sebagai tawaran kemuliaan, maka insya Allah mulialah dia. Jika tidak, maka resikonya tanggung sendiri. Yang jelas rencana Allah yang disematkan kepada pengaturan qadar itu adalah indah dan sebagaimana prasangka hamba-hambanya. Sahabat sekalian, sekarang segmen yang kedua yaitu mengenai waktu terjadinya. Peristiwa Lailatul Qadar ini sangat istimewa bagi umat muslim, dan dikarenakan keistimewaannya itu pula di kalangan umat Islam sendiri mempunyai keyakinan dan pendapat yang beragam, sehingga melahirkan amalan-amalan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dari sisi kapan waktu terjadinya, jika kita merujuk kepada pendapat ulama, maka setidaknya ada 3 pendapat yang berbeda tentang waktu terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Ada pendapat yang mengatakan di malam 27 Ramadan. Ada juga pendapat lain yang mengatakan di malam ke-29 Ramadan. Ada juga pendapat yang mengatakan malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Namun yang jelas menurut Al-Quran bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhura falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin faidatun min ayamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra waliyukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum wala'annakum tashkurun, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Furqan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan atau dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi jika kita berhujah kepada Surah Al-Baqarah ayat 185 tersebut, maka waktu terjadinya diturunkan Lailatul Qadar itu dikatakan di bulan Ramadan, titik. Dalam artian tidak ada menyebutkan tanggal. Jadi kita sepakat bahwa Lailatul Qadar diturunkan di setiap bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu adalah sebuah sebutan untuk kemuliaan yang dikaitkan dengan pengaturan dan penetapan qadar kaum muslimin khususnya, yaitu qadar ke depan terkait dengan qadar-qadar yang sudah dilewatinya, yang dikemas dalam bingkai ketetapan bahwa rencana Allah hanya Allah yang mengetahui. Kemudian Lailatul Qadar ini simposiumnya turun pada bulan Ramadan, dikaitkan dengan kata Lailatul yang artinya malam. Ini bukan menunjuk kepada waktu, tetapi lebih menunjuk kepada ketentraman dan kedamaian, karena malam identik dengan itu. Dengan kata lain, kemuliaan seorang hamba Allah tercermin pada ketentraman dan kedamaian jiwanya. Selanjutnya segmen yang ketiga yaitu mengapa Ramadan. Jika kita pahami Surah Al-Baqarah ayat 185, maka kita akan mendapatkan satu petunjuk di mana bulan Ramadan itu ada kaitan yang sangat erat dengan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang di dalamnya terdapat petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, jika manusia itu berada di dalam bulan Ramadan, hendaknya mereka berpuasa. Jadi Lailatul Qadar itu berkaitan erat dengan turunnya Al-Quran atau Al-Furqan atau hikmah atau pelajaran khusus terkait Al-Quran.
Secara hakikat, ayat-ayat Al-Quran itu memiliki hikmah yang banyak sekali, tak terhingga jumlahnya, yang Allah hamparkan di muka bumi dalam bentuk ayat-ayat kauniyah. Jadi bicara Al-Quran bukanlah hanya sebatas ayat-ayat tekstual sebagaimana mushaf Al-Quran, tapi ada ayat-ayat kauniyah yang tak terhingga banyaknya. Allah berfirman pada surat Al-Qadar ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam qadar, yaitu malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sahabat sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu pada malam kemuliaan, yang mana pada malam itu melalui malaikat Jibril Allah mengatur segala urusan. Lalu di ayat ketiga dikatakan bahwa malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Mengenai pengertian 1000 bulan, jika berdasarkan asbabun nuzul, dikatakan Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bercerita tentang seorang laki-laki dari Bani Israel yang tidak henti-hentinya berjihad di jalan Allah. Kaum muslimin lantas terkagum-kagum dengan hal itu. Allah lalu menurunkan ayat, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya lebih baik dari 1000 bulan yang dihabiskan oleh laki-laki itu dalam berjihad di jalan Allah. Kemudian ada lagi Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid yang berkata, dahulu di antara Bani Israel hidup seorang laki-laki yang senantiasa melakukan salat malam hingga subuh tiba, sementara di pagi harinya berjihad menumpas musuh hingga sore hari. Ia terus-menerus melakukan hal tersebut selama 1000 bulan. Allah lalu menurunkan ayat malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu artinya melaksanakan salat di malam itu lebih baik dari amalan yang dilakukan laki-laki Bani Israel tadi. Sahabat sekalian, Al-Quran yang berjumlah 30 juz yang terdiri dari 114 surat dan 6236 ayat. Ada pendapat lain menyebutkan 6232 ayat. Wahyu pertama turun di Gua Hira pada tanggal 21 Ramadan tahun 610 Masehi. Dan wahyu terakhir turun saat Haji Wada, yaitu tahun 632 Masehi. Jadi kurun waktu turunnya adalah kurang lebih 22 tahun. Al-Quran yang dalam bentuk mushaf sekarang ini, Al-Quran dimaksud adalah tekstual dari wahyu-wahyu Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur mulai dari Rasulullah berusia 40 tahunan di Gua Hira sampai usia beliau 63 tahunan pada saat Haji Wada. Dan Al-Quran dalam bentuk wahyu tersebut sudah lengkap turunnya 1400 tahun yang lalu dimushafkan pada masa sahabat. Perlu kita pahami bersama bahwa kata Lailatul dalam surah Al-Qadar tadi penekanannya kepada furqan, yaitu hikmah, kebaikan dan keburukan yang diatur melalui malaikat, dan Allah menetapkan di malam kemuliaan itu. Dengan demikian bahwa hakikat kata Al-Quran atau Al-Furqan yang dimaksudkan pada surah Al-Qadar ayat 1-5 adalah hikmah-hikmah yang ditetapkan pada bulan Ramadan di setiap tahun. Kemudian penetapan segala urusan-urusan yang mengiringi hikmah-hikmah tersebut yang sekaligus menjadi ujian buat manusia. Dan bagi orang-orang yang mendapatkan dan memahami hikmah-hikmah yang diatur dan ditetapkan itu, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan kebaikan itu lebih baik dari salat malam dan berjihad selama 1000 bulan atau seumur hidup. Al-Quran dalam redaksi wahyu-wahyu atau firman Allah beserta sebagian hikmahnya yang telah dikumpulkan dan ditulis menjadi mushaf, kemudian hikmah-hikmahnya dalam bentuk tafsir dan hadis dan riwayat-riwayat ulama, semua itu menjadi pedoman utama umat muslim. Namun terkait Lailatul Qadar yang terjadi setiap tahun di bulan Ramadan,
adalah malam penetapan hikmah-hikmah Al-Quran sehubungan dengan qadratullah, yang mana hikmah ini terus Allah turunkan buat orang-orang yang senantiasa mengkaji ayat-ayat Al-Quran dengan sungguh-sungguh, tentunya sesuai tuntunan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, untuk mendapatkan ilmu Allah yang banyaknya tak terhingga. Sehingga dengan demikian penetapan akan hikmah-hikmah dan semua urusan-urusan yang menyertainya itu terjadi setiap tahun di bulan Ramadan di sepanjang masa, mengiringi peradaban manusia di muka bumi hingga kiamat kelak. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam dua bentuk, yaitu kitab dan hikmah. Kitabnya sudah selesai, namun hikmahnya akan turun terus menerus. Jadi hakikatnya adalah kita berharap terpilih sebagai orang yang mendapatkan hikmah yang diatur dan ditetapkan di malam kemuliaan itu, sehingga kita dimampukan memahami hikmah-hikmah tersebut yang Allah sematkan pada ayat-ayat kauniyah yang dihamparkan di alam semesta, dan itu jauh lebih baik daripada salat malam dan berjihad 1000 bulan atau seumur hidup. Namun dalam kenyataannya sangat disayangkan yang kita dapati itu adalah kegiatan-kegiatan ibadah terkait malam Lailatul Qadar tersebut yang dilakukan oleh sebagian muslim justru tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Salah satunya kegiatan yang disilakan dengan menghadang Lailatul Qadar dengan cara bergadang tidak tidur sambil ngumpul-ngumpul sekalian nunggu sahur katanya. Selain daripada itu, ada juga yang berkeyakinan bahwa Lailatul Qadar itu sebentuk makhluk yang bercahaya sangat terang. Ada lagi yang meyakini bahwa orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar itu seperti melihat surga dan tidak boleh diceritakan kepada orang lain dan harus dia rahasiakan. Ada juga tadarus Al-Quran yang seharusnya bermakna tirosa atau mengkaji hikmah-hikmah ayat-ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta, tetapi justru dijadikan kegiatan kejar setoran khataman. Ada yang mempunyai target khataman Quran per 10 hari, per 1 minggu, bahkan ada yang mentargetkan sampai khatam setiap hari. Subhanallah. Sungguh kejahilan itu tidak hanya ada pada kebatilan, tapi juga banyak menimpa amalan umat muslim. Ini semua adalah kegiatan yang tidak berlandaskan tuntunan yang benar dan menyimpangkan umat dari kelurusan menuju kepada kebengkokan Ahmadiyah. Analoginya seperti ini, belajar membaca dan menulis itu di usia belia, dan ketika dewasa kita harus memahami apa yang kita baca dan kita tulis. Begitu pula dengan Al-Quran. Ketika akal kita sudah dikuatkan, maka bukan hanya membaca tekstual ayat-ayat kauliyahnya saja, tapi tujuan sesungguhnya adalah membaca hikmahnya. Jadi sesungguhnya Al-Quran dalam bentuk hikmah-hikmah yang diturunkan dan ditetapkan di sepanjang bulan Ramadan, yang diperuntukkan bagi kaum muslimin yang bersungguh-sungguh dalam memahami setiap hikmah yang Allah datangkan kepadanya. Jadi sesungguhnya Al-Quran dalam bentuk hikmah-hikmahlah yang diturunkan dan ditetapkan di sepanjang bulan Ramadan itu, yang diperuntukkan bagi kaum muslimin yang bersungguh-sungguh dalam memahami setiap hikmah yang Allah datangkan kepadanya. Jadi yang harus diamalkan sepanjang Ramadan itu adalah tadarus Al-Quran atau tirosa Al-Quran, yaitu kuliah mempelajari, mengkaji Al-Quran, mengeksplorasi, mendiskusikan, dan mengargumentasikan ayat-ayat Al-Quran, bukan kejar setoran hataman. Lantas mengapa harus di bulan puasa? Sebetulnya tadarus itu bisa diamalkan kapan saja, karena hikmah itu tak ada batasan jumlahnya. Namun bulan Ramadan adalah waktu yang Allah khususkan untuk simposium atau mengatur dan menetapkan simpul atau bab-bab hikmah yang diturunkan dan ditetapkan keberlakuannya untuk umat muslim yang memburu hikmah tersebut. Sahabat sekalian, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari 3 segmen kepahaman akan Lailatul Qadar tersebut dengan berhujah kepada surah Al-Baqarah, surah Al-Qadar ayat 1-5 dan kesesuaian pendapat para ulama. Jadi Lailatul Qadar itu adalah sebuah sebutan untuk kemuliaan yang dikaitkan dengan pengaturan dan penetapan qadar kaum muslimin khususnya, atau kemuliaan, yaitu kemuliaan ke depan terkait dengan kemuliaan-kemuliaan yang sudah dilewatinya, yang dikemas dalam bingkai ketetapan bahwa rencana Allah hanya Allah yang mengetahui. Kemudian Lailatul Qadar ini simposiumnya turun pada bulan Ramadan, dikaitkan dengan kata Lailatul atau malam. Itu bukan menunjuk kepada waktu, tetapi lebih menunjuk kepada ketentraman dan kedamaian, karena malam identik dengan itu.
Dengan kata lain, kemuliaan seorang hamba Allah itu ditercermin pada ketentraman dan kedamaian jiwanya. Kemudian lagi terkait juga dengan kata furqan atau hikmah dan pelajaran, yaitu hikmah yang Allah karuniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dengan koridor calon penerima hikmah tadi dimaksud adalah orang-orang yang berpuasa dengan khusyuk sembari berharap hikmah dan kemuliaan akan kadar hidup ke depan, khususnya hingga ajal tiba. Kita sudah membahas detail amalan puasa dimaksud pada kajian ke-46. Bagi teman-teman yang belum sempat menyimak, silahkan simak di channel kita ini. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada inti kajiannya. Lailatul Qadar itu adalah hikmah atau Al-Furqan, di mana Allah menurunkannya sepanjang malam-malam di bulan Ramadan, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertadarus Al-Quran, yaitu orang-orang yang bersemangat dalam berburu hikmah dengan cara membaca ayat-ayat kauliyahnya, kemudian terhadap ayat-ayat kauniyahnya merenungkan atau tafakur, kemudian tazakur yaitu memikirkannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Dari ayat ini kita mendapatkan kata peringatan. Ini bisa bermakna abah-abah, meraih kebaikan yang Allah tetapkan 1000 bulan ke depan. Bukan dalam artian angka, namun kata 1000 di sini bisa kita asosiasikan kepada rentang waktu usia kita yang tersisa. Kalau hari ini usia kita sudah kepala 4, maka berdasarkan hadis tentang batasan usia umat Rasulullah, maka kata 1000 bulan tersebut berkisar 20 tahunan ke depan. Bagi orang-orang yang benar pemahamannya, maka dialah yang dipertemukan dengan Lailatul Qadar itu, atau sebagai penerima karunia berupa hikmah dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Selanjutnya Allah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyuhal hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazkaru illa ulul albab. Yang artinya dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sahabat sekalian, jadi poin penting dari turunnya Lailatul Qadar itu adalah turunnya hikmah sebagai keberkahan bagi orang-orang yang berburu hikmah dengan bertadarus, mengkaji ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah, sehingga mereka mendapatkan petunjuk untuk meraih kebaikan dan sekaligus meraih petunjuk untuk menghadapi semua masalah dan cobaan yang akan datang ke depannya. Sehingga hidup mereka bukan bergantung kepada permasalahan, bukan bergantung kepada problematika, bukan tergantung kepada kesusahan, bukan tergantung kepada apapun urusan dunia itu, tetapi dia hidup bergantung kepada kemuliaan yang Allah berikan. Sahabat sekalian, ketahuilah bahwa semua perkara yang kita temui dan sedang menempel pada diri kita adalah syarat dengan hikmah dan pelajaran. Dan di bulan Ramadan, Allah melakukan penetapan ulang semua perkara-perkara tersebut terkait dengan rahmatnya, ampunannya, dan surganya atau kemuliaan, terkhusus untuk orang-orang yang khusyuk puasanya. Sekarang bagaimana kita melihat orang-orang yang berhasil terpilih sebagai penerima Lailatul Qadar? Orang-orang yang terpilih sebagai penerima Lailatul Qadar dapat dilihat dari perubahan pada diri dan amalannya. Dia akan tampil beda setelah Ramadan dalam intelektualitas teolognya dari tampilan sikap yang sebelum-sebelumnya, karena hikmah atau kemuliaan yang memancar keluar dari jiwanya yang diberkahi. Sebagai contoh, kalau tahun yang lalu dan sebelum-sebelumnya salatnya masih bolong-bolong, namun setelah Ramadan tahun ini salatnya membaik dan terus membaik. Dalam artian bukan hanya sebatas istiqomahnya saja, tetapi ilmu tentang salatnya juga meningkat. Kemudian lagi contoh yang kedua, kalau tahun yang lalu dan sebelum-sebelumnya Al-Quran hanya menjadi pajangan di rumahnya, namun setelah Ramadan tahun ini dia mulai istiqomah membaca Al-Quran serta mentadaburinya. Dan contoh yang ketiga yaitu kalau tahun yang lalu dan sebelum-sebelumnya tidak peduli dengan peningkatan ilmu agamanya, namun setelah Ramadan tahun ini dia mulai rajin membuka kitab-kitab ilmu dan banyak menimba petunjuk kepada orang-orang yang berilmu.
Kemudian lagi, kalau tahun yang lalu dan sebelum-sebelumnya tidak peduli dengan cara membelanjakan rezeki, namun setelah Ramadan tahun ini dia mulai selektif membelanjakan rezeki yang Allah berikan kepadanya dengan berorientasi kepada membelanjakan tiap-tiap rezeki yang dia terima di jalan Allah. Dan serentetan hikmah kebaikan dalam urusan iman dan takwa lainnya akan Allah turunkan terus-menerus sesuai dengan bab-bab hikmah yang dia terima sebelumnya. Dan semakin tahun perubahannya akan semakin membaik dan terus membaik hingga ajalnya menjemput. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita tentang Lailatul Qadar ini. Adapun poin kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pertama yaitu pendapat-pendapat terkait waktu turunnya Lailatul Qadar dan juga padilah-padilah dan sebagainya. Itu semua adalah rembesan kisah Israiliyat yang masuk ke dalam Islam melalui jalur periwayatan hadis. Dan hadis-hadis seputar hal tersebut berderajat lemah. Kemudian poin yang kedua yaitu pendapat-pendapat awam seperti Lailatul Qadar itu berupa cahaya terang yang menyilaukan atau panorama surga dan sebagainya, maka semua itu adalah cerita bernuansa syair kuno. Poin ketiganya yaitu keyakinan yang tidak berdasarkan atau tidak berhujah kepada Al-Quran dan Sunnah akan menggiring objeknya melakukan amalan yang bengkok. Kemudian poin yang keempat yang terakhir, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, di mana dengan asma-Nya yang maha mulia, di tiap-tiap malam sepanjang Ramadan, Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk mengatur ulang dengan menyematkan kadar atau kemuliaan kepada tiap-tiap manusia, terkhusus muslim, untuk memberkahi mereka dengan kadar atau kemuliaan bagi yang Allah kehendaki, dan bagi mereka yang khusyuk dalam berpuasa, yaitu khusyuk mengalahkan hawa nafsunya, khusyuk memohon berkah darinya, khusyuk dalam meminta ampunannya, dan khusyuk meminta dihindarkan dari siksa jahanam, dan berharap perjumpaan dengan zat yang menciptakan dirinya kelak di yaumil akhir. Jadi inilah 4 poin kesimpulan yang kita dapatkan dari kajian kita kali ini. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini tentang Lailatul Qadar ini. Semoga dengan melakukan kajian ini kita termasuk orang-orang yang bertadarus atau berburu hikmah di pandangan Allah. Dan semoga dengan kajian singkat ini kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan berkah yang banyak. Dengan itu kita mendapatkan kepahaman terhadap setiap masalah hidup yang datang, serta mendapatkan kemudahan dan jalan keluarnya, serta dimudahkan dalam kesabaran dan juga ketawakalan dalam meniti dan menerima rencana dan ketetapan Allah. Dan sesungguhnya yang demikian itulah yang dinamakan orang-orang yang dipertemukan atau penerima Lailatul Qadar. Pada kesempatan ini juga saya mohon maaf lahir dan batin jika dalam kajian-kajian yang saya sampaikan terdapat kekurangan dan mungkin juga kekeliruan, dengan harapan keikhlasan teman-teman semua akan berbuah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari yang fitri nanti kita semua benar-benar kembali kepada fitrah kesucian diri, layaknya seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan juga kita berharap semoga dengan ikhtiar yang kita lakukan dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan mentadaburinya menjadi curahan hikmah yang banyak buat kita semua. Dan yang terakhir, kita juga berharap di saat kita kembali kelak menghadapnya, kita kembali dalam sebaik-baik keadaan, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.